Anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar IPA bab 6. Gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Topik A, apa jadinya jika tidak ada energi? Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Oh iya, kalian juga bisa ya cek deskripsi untuk mengunduh media pembelajaran ini. Nah, anak-anak langsung saja ya. Adapun pertanyaan esensial yang pertama, apa peran energi bagi kehidupan kita? Yang kedua, mengapa energi sangat penting bagi kehidupan? Yuk kita jawab dulu yang pertama. Nah, jawaban soal yang pertama adalah energi itu berperan besar ya dalam kehidupan manusia, baik dalam tubuh maupun aktivitas sehari-hari. Energi sendiri dapat dijumpai pada berbagai bentuk seperti energi potensial, kinetik, termal, listrik, dan nuklir. Adapun peran energi dalam kehidupan sehari-hari yakni untuk melakukan aktivitas seperti bergerak, bernapas, berpikir, belajar, dan lainnya. Untuk tubuh, energi berperan dalam mempertahankan fungsi vital tubuh seperti bernapas dan menjaga suhu tubuh. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa ya? Kalian masih ingat? Nah, mengapa energi sangat penting bagi kehidupan? Nah, jawabannya apa anak-anak? Ya, energi penting itu bagi kehidupan karena berbagai aktivitas manusia itu membutuhkan energi. Tanpa energi, aktivitas manusia bisa terganggu, bahkan tidak bisa melakukan kegiatan sama sekali. Nah, di sini ada percakapan nih, kita baca ya. Wah mah, listrik padam. Iya nih, kita nggak bisa nonton televisi deh. Seandainya anak-anak di rumah kalian tiba-tiba lampu padam, aktivitas apa saja yang tidak bisa kalian lakukan? Iya, ketika tidak ada energi listrik, tentu kita akan kesulitan ya melihat di malam hari. Selain itu, kita tidak bisa menggunakan perangkat listrik seperti televisi, lemari pendingin, AC, telepon genggam, pompa air, lampu, laptop, atau komputer, dan sebagainya anak-anak. Tak hanya itu ya, ketika tidak ada energi listrik, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, menggunakan jaringan seluler, dan kita pun tidak bisa menggunakan koneksi internet anak-anak. Hal ini disebabkan semua perangkat komunikasi, termasuk satelit dan menara pemancar, membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Tapi apa, Nana, apakah memang semua energi hanya berasal dari energi listrik? Sebenarnya tidak ya, justru 64,5% energi listrik itu yang kita peroleh didapatkan dari energi fosil anak-anak. Apa itu energi fosil? Energi fosil itu adalah energi yang didapatkan dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selain dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, energi fosil itu juga digunakan untuk keperluan transportasi, sepeda motor, mobil, bus, kereta, kapal, dan pesawat terbang menggunakan bahan bakar fosil agar dapat berfungsi anak-anak. Jadi anak-anak, energi itu sangat dibutuhkan ya untuk membantu kita melaksanakan semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, bersekolah, atau bekerja, makan siang, bertemu teman, membaca, menonton televisi, menelpon teman, sampai kita tidur semuanya itu membutuhkan energi anak-anak. Nah, yuk kita jawab pertanyaan, mari refleksikan. Yang pertama, menurut kalian bagaimana peran energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya energi itu sangat penting ya, karena manusia itu membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitasnya. Dua, apa saja kemudahan yang manusia dapatkan dari adanya energi listrik?
Nah, listrik itu memberi kemudahan dalam kehidupan manusia untuk beraktivitas ya. Hampir semua alat yang digunakan manusia itu saat ini itu semuanya bergantung pada listrik. Lampu yang diperlukan manusia untuk beraktivitas saat malam hari membutuhkan listrik. Alat-alat lain yang digunakan manusia untuk mempermudah melakukan aktivitas rumah tangga seperti TV, kulkas, mesin cuci, setrika juga membutuhkan listrik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika kita kesulitan mendapatkan energi anak-anak? Nah, jawabannya itu adalah apa? Ya, manusia akan kesulitan dalam melakukan aktivitas anak-anak. Nah, kita belajar bentuk energi ya. Di aktivitas sebelumnya, kita sudah memahami bahwa energi itu sangat penting untuk membantu menjalani aktivitas sehari-hari ya. Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan sumber energi listrik dan sumber energi fosil. Padahal sebenarnya ada banyak sekali bentuk energi selain energi listrik. Yuk kita pelajari satu persatu ya, Nana. Nah, energi mekanik, apa itu? Energi mekanik itu adalah energi yang terlibat dalam suatu proses pergerakan mekanis. Contohnya, energi yang terlibat ketika kita mendorong meja, menarik kursi, mengangkat meja, dan sebagainya. Energi mekanik merupakan gabungan energi kinetik dan energi potensial. Contohnya anak panah dan busurnya. Ketika anak panah ditarik anak-anak, ia memiliki energi potensial, dan ketika anak panah dilepaskan, ia memberikan energi kinetik. Proses kerja anak panah dan busurnya menimbulkan energi mekanik. Contoh lain yaitu ketika seorang memukul bola tenis, bersepeda, memaku, dan sebagainya. Sekarang energi termal. Energi termal itu adalah energi yang berkaitan dengan perpindahan panas dari satu benda ke benda lainnya. Contohnya, energi ketika kita menghidupkan lilin, menyalakan kompor, memanggang daging, dan sebagainya. Termal, suatu kondisi berdasarkan suhu dan udara. Nah, energi termal itu disebut juga energi panas ya. Energi termal dihasilkan oleh pergerakan molekul pada suatu benda. Pergerakan molekul ini memengaruhi suhu benda anak-anak. Semakin cepat pergerakan molekul, maka semakin tinggi suhu suatu benda. Panas atau kalor ini akan berpindah menuju ke tempat yang suhunya lebih rendah. Ketika es batu dimasukkan ke dalam air panas, kalor dari air panas akan berpindah menuju es batu dan menyebabkan es batu meleleh. Perpindahan panas atau kalor inilah yang disebut sebagai energi termal ya. Nah, sekarang kita belajar energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Contohnya, penggunaan energi fosil dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, energi nuklir. Coba perhatikan gambar ini. Nuklir itu adalah zat kimia yang bisa menghasilkan panas dalam jumlah besar anak-anak. Nah, energi panas yang dihasilkan nuklir ini bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Nah, energi nuklir itu merupakan energi yang dikeluarkan dari reaksi fisi atau pembelahan inti atom atau fusi, penggabungan beberapa inti atom. Uranium merupakan salah satu senyawa nuklir. Ketika inti dari atom uranium mengalami pembelahan atau reaksi fisi, maka akan menghasilkan energi panas dalam jumlah besar. Sejumlah kecil senyawa nuklir dapat menghasilkan energi yang sangat besar, namun pemanfaatannya memerlukan tingkat keamanan yang tinggi karena radiasinya semakin memiliki efek samping yang berbahaya anak-anak. Nah, energi itu sangat berpengaruh keberadaannya dalam kehidupan manusia ya, Nana. Energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, melainkan dapat mengalami perubahan bentuk. Selain sebagai sumber listrik, peran energi sangat besar dalam kehidupan kita. Di antaranya apa, anak-anak? Nah, contoh penggerak tubuh manusia, yaitu energi otot. Dengan energi otot, manusia dapat menggerakkan anggota tubuhnya, misalnya kaki untuk berjalan, anak-anak.
Nah, energi cahaya matahari itu juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ingatkah anak-anak, kalian mengalami fotosintesis? Sangat penting ya. Dan bagaimana peran tumbuhan sebagai produsen di bumi? Iya, produsen sebagai penghasil makanan ya. Nah, sumber bahan bakar alat transportasi. Berbagai jenis alat transportasi dapat bergerak oleh bahan bakar fosil anak-anak. Yang keempat, membantu manusia untuk berkomunikasi dan mempermudah mencari informasi dengan adanya perubahan energi listrik pada komputer atau telepon pintar. Energi itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia ya. Energi dibutuhkan manusia mulai dari pagi sampai istirahat pada malam hari. Tanpa energi, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan seharinya ya dengan mudah, seperti kebutuhan air untuk mandi, kebutuhan dan berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon melalui internet. Nah, kemudian kebutuhan manusia untuk mendapatkan energi dari makanan dan menggunakan alat transportasi. Nah, energi memang tidak selalu berkaitan dengan listrik anak-anak, namun saat ini mayoritas penduduk dunia menggunakan dan sangat bergantung pada listrik anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu pula dengan bahan bakar seperti bensin dan LPG. Nah, apa yang sudah aku pelajari di sini, kita sudah belajar bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia itu membutuhkan energi. Yang kedua, energi listrik itu membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti penerangan, alat komunikasi, menyimpan makanan dalam lemari es dan sebagainya. Energi fosil itu adalah energi yang didapatkan dari bahan bakar fosil ya. Contohnya apa bahan bakar fosil itu? Ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam ya. Nah, energi fosil itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik dan juga untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu update video pembelajaran dari Bu Guru. Jika anak-anak ingin mengunduh file ini, silakan linknya ada di deskripsi video Bu Guru ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.